Innallaha la yastahyi an yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Pada lafal innallaha, di sini ada bacaan kita namakan dengan bacaan gunnah pada lafal nun yang berharakat tasydid. Maka sobat Quran, bila kita mendapati ada huruf nun dia berharakat tasydid atau dia huruf mim yang berharakat tasydid, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Langkah membacanya atau cara membacanya yaitu kita menahan suara nunnya di sini. Maka ditahan sepanjang 2 harakat, tidak langsung dibaca innallaha, tapi ditahan dulu sepanjang 2 harakat untuk menyempurnakan bacaan gunnahnya. Innallaha, kemudian lafal na tipis bertemu dengan lafal Allah, maka di sini kita masuk kepada ahkamul lamat, hukum-hukum berkenaan dengan huruf lam, yaitu hukum lam atau lam itu ada 2, lam tebal dan lam tipis. Nah, di sini kita membaca dengan lam tebal pada lafal Allah, yang mana ketika kita mendapati lafal Allah atau lafzul jalalah sebelumnya fathah atau dhammah, maka lamnya menjadi tebal. Nah, karena di sini nanya tipis dia berharakat fathah, tidak boleh baca nallah, nanti nanya tebal, tapi dia innallaha, innallah, na tipis, innallaha la. Kemudian pada lafal Allah sendiri ini ada bacaan kita namakan dengan bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah. Ya, di sini pada dasarnya lafal Allah itu ada fathah yang berdiri, fathah bertemu alif atau dia ada alif yang berdiri. Nah, tapi kita merujuk kepada orang Arab, mereka ketika lafal Allah mereka memanjangkannya. Kemudian innallaha la, kemudian pada lafal la tipis, yaitu ketemu dengan alif, maka dia hukum tajwidnya namanya mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian la yastahyi, pada lafal sin, ini sin sukun, huruf nun sukun, maka di sini kita ulang innallaha la yastahyi, sempurnakan sinnya baru lanjut. Kemudian ha di sini memiliki sifat hamas, yaitu apa itu hamas? Hamas artinya jaroyanun nafas, mengalirnya nafas kita ketika membacanya. Maka maka la yastahyi. Kemudian pada lafal yi, di sini la yastahyi ayyadriba, ada bacaan di sini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz? Sebenarnya mad jaiz itu adalah apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini huruf madnya berupa ya, bertemu pada itu saat setelahnya ada huruf hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz. Jadi intinya mad jaiz ini merupakan cabang daripada mad far'i. Mad itu terbagi 2, mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i, cabangnya.
Nah, cabang ini berkaitan dia ya, biasanya dari mad yang 2 harakat karena bertemu dengan hamzah, maka di sini mad disebabkan karena adanya hamzah. Maka mad bisa babil hamzah. Mad far'i terbagi 2, mad bisa babil hamzah dan bisa babil sukun. Dengan sebab sukun. Ya, di sini kita sebab hamzah, yaitu adanya awalnya yi 2 harakat bertemu hamzah maka menjadi 4 harakat. Maka bacanya adalah la yastahyi ayyadriba. Kemudian pada lafal ayya, ayya. Di sini ada nun sukun, maka dia berkaitan dengan hukum tajwid. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka apabila ada huruf nun sukun atau tanwin an, in, un, maka cara membacanya kita masukkan suara nun ini ke huruf setelahnya. Kalau di sini hurufnya adalah ya, maka masukkan nunnya kepada ya sehingga nunnya hilang, tinggal iya-nya. Ayya. Langsung ditasdidkan dia seakan-akan ya-nya 2. Yaitu ya sukun dan ya yang bertasdid. Ayya. Kemudian langkah kedua, karena di sini kita makan dengan idgham bi gunnah, maka kita tahan disertai dengan gunnah. Gunnah itu menahan, dengung. Maka ayya, ayya. Kemudian pada lafaz dhad di sini dhadnya tidak boleh memantul. Nah, kesalahan yang terjadi adalah memantulkannya. Contoh ayyadriba, yadriba ini mantul. Harusnya ayyadriba. Ya, dia huruf dhad ada satu sifat yang dia khusus untuk huruf dhad, yaitu sifat istitalah, memanjang dhatnya ketika dia sukun. Ayyadriba masala, dan tidak boleh memantul. Kemudian pada lafal ayyadriba masalam ma, ada fathatain, bertemu dengan huruf mim. Maka apabila ada fathatain an, in, un atau nun sukun bertemu mim, ini awalnya masalan kita baca dengan lan. Karena bertemu mim, tanwinnya masuk kepada huruf mim, tinggallah bunyi suara huruf min. Maka masalam ma, ya, kita namakan dengan idgham bi gunnah pula. Ya, kemudian caranya adalah kita tahan dulu mimnya. Masalam ma. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i. Ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Kemudian ba'udatan fama. Maka di sini au ada dhammah di lafal au bertemu waw. Ini kita namakan dengan mad tabi'i pula, yaitu panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal ba'udatan fama ada fathatain bertemu dengan fa. Ini berarti berkaitan masih dengan hukum nun sukun dan tanwin. Yaitu apabila ada fathatain, kasrotain atau dia tanwin istilahnya bertemu dengan huruf fa, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya adalah menyamarkan suara tanwinnya kepada huruf fa. Ikhfa menurut para ulama definisinya adalah membaca di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas suara tanwinnya an, in, un. Kalau ban, bin, nah, gitu. Tapi kalau idgham misalkan tanwinnya hilang, masuk kepada huruf setelahnya. Maka contohnya masalam, hilang tanwinnya. Sedangkan ikhfa masih menyisakan ya antara bunyi nunnya tapi disamarkan kepada makhraj huruf setelahnya. Maka ba'udatan seakan-akan ada ng tapi bukan. Karena dia ikhfa. Ba'udatan fama fawqaha. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Fau. Di sini ada bacaan lin yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf waw. Maka dia dibaca dengan lembut. Fawqaha. Kemudian kita waqaf pada huruf yang di sini ada tanda waqaf yaitu berupa huruf jim. Pada lafal ha sendiri ini ha besar adanya mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Baik, kita coba ulang secara utuh ayatnya. Ya. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah yadriba masalan ma ba'udah
mawdatan fama fawqaha. Ya, baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di part yang selanjutnya, part kedua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.